Asma binti Yazid ni dia merupakan wanita yang berani dan kuat. Asma semasa hidupnya ni dikenali sebagai juru bicara ataupun dipanggil sebagai jubir bagi kaum wanita kerana tak ada satu pun wanita Arab ketika itu yang mampu menandingi kepiawaannya dalam berkhutbah. Dalam buku tokoh-tokoh besar Islam sepanjang sejarah karya Syekh Muhammad Said Mursi disebutkan Asma pernah mendatangi Rasulullah SAW bersama para sahabatnya. Kemudian beliau berkata kepada Rasulullah, "Engkau bagaikan ibu dan sekaligus ayahku, wahai Rasulullah. Keberadaanku di sini adalah untuk mewakili para wanita bahawasanya Allah telah mengutusmu untuk segenap laki-laki dan perempuan. Kami mengimanimu dan juga Tuhanmu. Aku akan memberitahukan kepadamu bahawa kita kaum wanita tak mempunyai gerak yang bebas sebagaimana kaum lelaki. Amal perbuatan kami hanya terhad perbuatan yang bersifat rumah tangga saja, tempat pelampiasan nafsu kalian dan sekaligus untuk mengandung dan melahirkan anak-anak kalian pula. Ini berbeza dengan kalian semua, wahai kaum lelaki. Kalian melebihi kami dalam hal berjemaah, menjenguk orang sakit, menghantarkan mayat ke kuburan, haji dan yang lebih utama lagi adalah kemampuan kalian untuk melakukan jihad di jalan Allah. Amal perbuatan kami di saat kalian pergi haji atau melakukan jihad hanya sebatas menjaga harta, mencuci pakaian dan mendidik anak-anak kalian pula. Oleh kerana itu, kami ingin bertanya kepada kalian, apakah amal perbuatan kami itu pahalanya bisa disetarakan dengan amal perbuatan kalian?" Mendengar perkataan tersebut, Rasulullah sempat tersentak dan seketika itu langsung menoleh kepada para sahabatnya seraya berkata, "Apakah kalian pernah mendengar sebuah perkataan yang lebih baik daripada perkataan seorang wanita yang sedang membahas permasalahan agamanya?" Mendengar pertanyaan Rasulullah SAW, para sahabat pun menjawab, "Wahai Rasulullah, kami sama sekali tidak menyangka kalau para wanita mempunyai keinginan mulia semacam itu." Kemudian Rasulullah pun menoleh kepada Asma binti Yazid dan berkata, "Engkau fahamilah dan sampaikanlah apa yang akan aku katakan nanti kepada wanita-wanita selainmu. Sesungguhnya, amal wanita bagi suaminya, merawat suami di saatnya sakit, mematuhi perintahnya, meminta keredaan suami, pahalanya setara dengan amal perbuatan yang hanya bisa dikerjakan oleh kaum lelaki tersebut." Maka, mendengar jawapan Nabi inilah Asma langsung berganjak dan meninggalkan tempat tersebut seraya mengucapkan kalimah La ilaha illallah.
Sesiapa saja Allah inginkan dengan suatu kebaikan, Allah inginkan dia menjadi orang yang baik, menjadi orang yang mulia, menjadi orang yang berjaya, menjadi golongan yang selamat, yang akan mendapatkan rahmah, yang akan mendapatkan maghfirah, yang akan mendapatkan kebahagiaan yang tidak ada tandingannya, kebahagiaan yang abadi untuk selama-lamanya nanti di dalam surga. Nabi kita bersabda, yufaqihu fiddin. Allah bagikan kepahaman kepadanya dalam bidang agama. Jadi bukan dalam bidang ekonomi, bukan dalam bidang politik, bukan dalam bidang budaya, tapi kepahaman dari segi agama. Sebab agamalah yang akan mengatur perjalanan hidup untuk menuju Allah Jalla wa'ala. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 233 dari sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Saya ingin sampaikan kabar gembira dan sering saya ungkapkan hadis ini sebagai gambaran kebahagiaan bagi para penuntut ilmu. Barang siapapun tanpa memandang laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda yang serius menyiapkan langkahnya menempuh jalan untuk belajar sebagian dari tuntunan agamanya, maka Allah akan balas segala pengorbanannya, setiap gelap langkahnya dengan meringankan langkahnya menuju surga. Dan jikapun penuntut ilmu menyadari bahwa sejak dia keluar, sejak dia berangkat, Masya Allah, malaikat sudah membentangkan sayapnya memberikan ridha kepada para penuntut ilmu. Bahkan Masya Allah, kalau kita teruskan hadisnya sampai makhluk-makhluk yang lainnya, hatta hitan allati fil bihar, sampai paus hiu yang ada di lautan, kalau Anda tahu, mohonkan ampunan bagi para penuntut ilmu. Maka Masya Allah, dimuliakanlah oleh Al-Quran orang-orang yang mau mendekat untuk berubah karena Allah, dia mau belajar, bahkan Allah jamin jika dia hidup pasca pelajarannya, mau mengamalkan ilmunya, maka Allah akan lapangkan jalan hidupnya, berikan kemudahan dalam hidupnya. Dan bila ia wafat dalam kesungguhannya belajar, maka diwafatkan dalam keadaan syahadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya.